Kembali kita berdiskusi khususnya mengenai induksi ovulasi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ovulasi. Saya akan menyampaikan prinsip dasar penanganan gangguan ovulasi. Ada 3 hal yang ingin kita sampaikan diskusikan bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah kapan induksi ovulasi dikerjakan, bagaimana melakukan induksi ovulasi, dan mengapa respon ovarium berbeda-beda. Tentu kita masih ingat, saya ingatkan kembali, ini adalah sistem rujukan penanganan infertilitas. Level 1 adalah teman-teman dokter umum. Kita berada di level 2 dan level 3. Dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki di level 2 dan level 3 adalah kemampuan untuk melakukan induksi ovulasi, stimulasi ovarium, ataupun stimulasi ovarium terkendali. Kembali mengingatkan bahwa konsep induksi ovulasi adalah memberikan obat-obatan pemicu ovulasi dengan tujuan untuk menghasilkan satu folikel yang berisi sel telur yang matang, dan khusus dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ovulasi. Berbeda dengan stimulasi ovarium, berbeda pula dengan stimulasi ovarium terkendali. Kapan induksi ovulasi dilakukan? Jelas sekali indikasinya bahwa induksi ovulasi hanya dikerjakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ovulasi. Siapa? Tentu pasien yang mengalami keluhan anovulasi sesuai kriteria WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun kelas 4. Bagaimana kita menegakkan diagnosis gangguan ovulasi? Pasien mengalami gangguan ovulasi kerap kali datang ke praktek dengan keluhan oligomenorrhea ataupun amenorrhea. Tentu kita masih ingat uji progestin atau progestin challenge test merupakan lini pertama yang harus kita kerjakan. Kalau uji P positif, jelas bahwa poros hipotalamus, hipofisis, ovarium tidak ada masalah. Pasien udah pasti masuk ke tempat kita, datang ke tempatnya karena gangguan ovulasi. Tinggal kita bedakan apakah gangguan ovulasinya WHO kelas 2 atau WHO kelas 4. Oleh karena itu kalau uji P positif, segera lakukan pemeriksaan prolaktin, yang jelas harus dilakukan pemeriksaan. Dan atau yang kedua adalah kadar antiprolaktin hormon. Kita bisa membedakan apakah di kelas 2 atau kelas 4. Tetapi kalau uji P negatif, lanjutkan dengan uji EP. Kalau EP-nya negatif, jelas itulah amenorrhea karena faktor uteriner. Tapi kalau uji EP positif, bedakan apakah anovulasinya itu karena faktor sentral, hipotalamus, hipofisis, atau karena cadangan ovarium yang berkurang. Ambang rangsang FSH, di filosofi ini sangat penting bila kita ingin melakukan induksi ovulasi. Kita tahu pada siklus haid, folikel hanya berkembang bila kadar FSH melampaui ambang rangsangnya. Sehingga kalau kadar FSH endogen melampaui ambang rangsang, maka akan terjadi proliferasi sel granulosa, aktivitas enzim aromatase yang tinggi, dan nantinya pembentukan reseptor LH di sel granulosa. Nantinya hormon FSH ini juga sangat penting. Kita tahu pada siklus haid fase folikuler awal, FSH akan naik. Naiknya FSH ini khusus untuk membentuk reseptor FSH di sel granulosa, khusus membentuk reseptor LH di sel TK. Dua hormon ini sangat penting pada proses folikulogenesis karena ada 2 sel, 2 gonadotropin system. Kita ingat pada fase folikuler awal di sel granulosa ini ada reseptor FSH, di sel TK ada reseptor LH, yang dua-duanya disiapkan oleh hormon FSH. Oleh karena itu pada fase folikuler awal FSH harus atau wajib hukumnya lebih tinggi daripada LH. Kalau sudah ada reseptor LH, maka kolesterol akan diubah oleh hormon LH menjadi androgen, kemudian akan berdifusi melalui membrana basalis ke dalam sel granulosa dan diaromatisasi oleh enzim aromatase menjadi estron, kemudian menjadi estradiol, dan dilepaskan ke dalam darah ataupun dilepaskan ke dalam folikel, digunakan untuk sel-sel granulosa berproliferasi. Itulah sebabnya FSH sangat-sangat penting dan harus berada di atas ambang rangsang. Kalau FSH tidak berada di atas ambang rangsang, tidak akan ada folikel yang berkembang.
Ini adalah gambar bagaimana siklus haid normal. Ini ambang rangsang FSH, ini adalah kadar FSH. FSH harus melampaui ambang rangsang supaya ada folikel yang terpanggil atau folikel yang direkrut. Kalau kita melakukan induksi ovulasi atau stimulasi ovarium, maka kita akan membuat kadar FSH jauh di atas ambang rangsangnya, sehingga makin banyak folikel yang terpanggil, makin banyak folikel yang bisa berkembang menjadi folikel-folikel yang dominan. Oleh karena itu, kita mengenal istilah jendela FSH di dalam induksi ovulasi, FSH window. Apa itu jendela FSH? Jendela FSH adalah waktu yang menunjukkan berapa lama kadar FSH di dalam darah berada di atas ambang rangsangnya. Masih ingat gambar tadi? Ini dia. Berapa lama dia berada di atas ambang rangsang? Itulah jendela FSH. Semakin lama dia berada di atas ambangnya, semakin lebar jendelanya, semakin banyak folikel yang akan berkembang. Itulah sebabnya tugas kita dalam melakukan induksi ovulasi adalah nomor 1, meningkatkan kadar FSH melampaui ambang rangsangnya. Kita tujuannya harus membuat kadar FSH endogen melampaui ambang rangsang. Dan yang kedua, berapa lama kita membuat kadar FSH itu berada di atas ambang rangsang. Berapa besar jendela kita buka? Kalau jendelanya kita buka lebar-lebar, makin banyak sel telur yang berkembang. Tetapi kalau jendelanya sempit saja, paling yang berkembang telurnya hanya 1 atau 2. Jadi ilmu induksi ovulasi sesungguhnya adalah ilmu membuka jendela FSH. Makin lebar jendela dibuka, makin banyak telurnya. Tinggal tergantung obat apa yang akan kita gunakan untuk meningkatkan kadar FSH. Obatnya macam-macam. Ada obat anti estrogen, clomiphene citrat, aromatase inhibitor. Ada obat-obatan agonis dopamin misalkan, atau obat-obatan insulin sensitizer, tujuannya untuk meningkatkan agar FSH berada di atas ambang rangsang. Atau obat-obatan ini yang memang gonadotropin atau FSH ini langsung meningkatkan FSH berada di atas ambang rangsang. Jadi itu filosofi dari induksi ovulasi. Kita ingat ini, kalau ini aromatase anti estrogen, baik aromatase inhibitor maupun clomiphene citrat, tujuannya meningkatkan FSH endogen. Dan bedanya adalah karena aromatase inhibitor waktu paruhnya pendek, maka jendelanya sempit. Kalau clomiphene citrat waktu paruhnya sampai 1 minggu, 2 minggu, jendelanya lebar. Oleh karena itu sel telur yang dihasilkan oleh induksi dan clomiphene citrat jauh lebih banyak dibandingkan dengan induksi ovulasi menggunakan aromatase inhibitor. Ya, kita masuk pada WHO grup 1. Bagaimana kita melakukan penanganan atau induksi ovulasi pada pasien yang mengalami gangguan ovulasi karena kelainan hipotalamus ataupun hipofisis. Algoritma tadi, pasien ini datang pasti tes P negatif, uji EP positif, FSH rendah, E2 rendah, hipogonadotropin, hipogonadisme. Jelas dia tidak ovulasi. Kenapa? Karena FSH-nya rendah. Tidak ada FSH, FSH-nya 0, di bawah 1 biasanya 0,1, 0,2. Tidak melampaui ambang rangsang. Oleh karena itu pasiennya anovulasi. Karena anovulasi dia tidak haid, tidak bisa punya anak kalau dia tidak ovulasi. Caranya bagaimana? Suntikan FSH. Naikkan FSH endogennya. Tidak mungkin kita berikan anti estrogen karena estrogennya rendah, estradiolnya rendah. Tidak mungkin kita memberikan anti estrogen lagi karena sudah sangat rendah estradiolnya. Jadi kita berikan langsung FSH. Karena yang kita bantu adalah hipofisis menghasilkan FSH LH, maka harus diberikan kombinasi FSH dan LH. Atau kita bisa berikan preparat human menopausal gonadotropin yang isinya FSH dan LH. Tinggal disuntik saja, dilihat. Biasanya disuntik selama 1 minggu. Dinilai pada umumnya kalau pasien ini benar hipogonadotropin hipogonadisme, cadangan telurnya normal. Pasti dia punya banyak telur. Kalau kita cek AMH-nya normal. Kita suntik dengan HMG misalkan human menopausal gonadotropin 1 minggu aja udah terlihat besar-besar telurnya. Ya, banyak pengalaman kita. Besok pada workshop kita bisa tampilkan kasusnya. Dan ini
Dilihat 1 minggu, kalau dia tidak respon, kalau dia tampak terusin. Biasanya paling lama 2 minggu disuntik tiap hari. Bisa ovulasi, pasiennya ovulasi bisa hamil spontan, bisa hamil dengan insen, bisa hamil dengan bayi tabung, masing-masing bisa, semuanya bisa. Kita sudah pernah suaminya menghamili normal, inseminasi, tabung, bayi tabung, ya. Dan WHO grup 2 yang paling banyak PCOS, sindrom ovarian polikistik. Lini pertama masih tetap anti estrogen clomiphene citrat, dan yang paling penting adalah cek apakah kalau kita memberikan clomiphene citrat pasien itu ovulasi atau tidak. Karena kalau selama 3 siklus pada dosis maksimal 100 mg per hari, bila tidak dijumpai ovulasi, maka pasien masuk dalam kategori resisten clomiphene citrat. Kalau dia ovulasi tetapi tidak kunjung hamil setelah 3 siklus, pasien masuk dalam kategori sisi failure atau gagal clomiphene citrat. Dan dua-duanya masuk ke lini kedua. Induksi ovulasi lini kedua pada pasien PCOS ada 2 pilihannya, bisa laparoskopi ovarian drilling atau pemberian gonadotropin kronik low dose gonadotropin. Nanti dokter kita akan menyampaikan. Dan terakhir baru fertilisasi in vitro. Mengapa harus dilakukan induksi ovulasi pada pasien-pasien PCOS? Mengapa tidak terjadi ovulasi pada pasien PCOS? Karena tingginya kadar anti-Mullerian hormon. Anti-Mullerian hormon menghambat enzim aromatase. Kalau enzim aromatase dihambat, maka tidak ada androgen yang dikonversi menjadi estron. Akibatnya folikel akan ares. Folikel-folikel yang ares ini banyak makin tinggi menghasilkan AMH dan juga menghasilkan inhibin B. Inhibin B akan menekan FSH. Dan ingat lagi filosofi ambang rangsang FSH, karena dia semakin tertekan FSH-nya tidak pernah mencapai ambang rangsang. Oleh karena itu pasien PCOS tidak ovulasi. Walaupun FSH-nya normal, dalam darah dicek normal dia 3, 5, 6, 7 normal. Tapi dia tidak ovulasi, kenapa? Karena nggak melampaui ambang rangsangnya. Karena ditekan dia oleh AMH. Publikasi kita membuktikan bahwa kadar anti-Mullerian hormon pasien PCOS itu 3 kali lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien non PCOS. Ini pada ini baru dipublikasi tahun 2014. Dan kita lihat cut off-nya 4,45. Kalau pasien PCOS, kalau pasien kadar anti-Mullerian hormonnya melebihi 4,45 nanogram per mililiter, maka kita curigai dia 76% kemungkinan besar dia bisa mengalami gangguan ovulasi karena PCOS. Dan ini bisa digunakan salah satu metode untuk uji diagnostik PCOS, AMH. Kita lihat dia 9,35 kali resikonya menderita PCOS kalau kadar AMH-nya lebih dari 4,45. Dan ini terkait dengan derajat keparahan PCOS. AMH sangat terkait dengan androgen. Ingat tadi kalau AMH-nya tinggi, dia menekan aromatase, androgennya tinggi. Ya, androgennya tinggi. Semua yang hiperandrogen, AMH-nya tinggi. Fenotipe pasien PCOS di Indonesia 63% non hiperandrogen atau euandrogenik. Jarang pasien PCOS Indonesia yang hirsutism, yang Freeman-Gallwey score-nya tinggi, jarang. Kita lihat, ya, ini semakin tinggi kadar AMH, makin parah derajat PCOS-nya. Dan ini juga terkait nanti dengan risiko sindrom metabolik, risiko untuk penyakit jantung koroner. Jadi AMH bisa digunakan untuk monitoring keberhasilan terapi pada pasien-pasien PCOS. Bagaimana kalau pasien resisten clomiphene citrat? Pada hakikatnya, kenapa dia resisten clomiphene citrat? Karena clomiphene citrat yang kita berikan tidak mampu menaikkan kadar FSH supaya melampaui ambang rangsangnya. Kenapa dia tidak mampu? Karena AMH-nya tinggi. Oleh karena itu, supaya dia ovulasi, langsung harus kita berikan saja FSH. Tapi berikan FSH-nya pelan-pelan, jangan langsung tinggi. Kalau kita berikan langsung tinggi, loncat, melampaui ambang rangsang, maka terjadilah hiperstimulasi ovarium. Tapi kalau kita berikannya pelan-pelan, dikit-dikit, naik, dikit, naik, dikit, maka AMH-nya pun akan turun pelan-pelan. Sehingga yang akan terjadi adalah monoovulasi. Pasiennya ovulasi dan terhindar dari sindrom hiperstimulasi ovarium.
Itulah chronic low-dose gonadotropin. WHO grup 3 ini yang paling susah. Karena pasiennya telurnya udah nggak ada. Anovulahi terjadi bukan karena FSH tidak melampaui ambang rangsang, ya, karena telurnya nggak ada. Jadi FSH-nya tinggi memang, cuma ya nggak nyampe-nyampe, ambang rangsangnya nggak nyampe-nyampe, makin tinggi, karena telurnya tidak ada sama sekali. Ini yang paling sulit. Ya, oleh karena itu kita hanya mensyaratkan saja sepanjang masih terlihat ada folikel antral, kita boleh induksi. Paling gampang oral aja, kasih clovien citrat atau aromatase inhibitor, ya, itu bisa digunakan. Tapi kalau tidak tampak folikel antral, mau disuntik preparat gonadotropin 1 ember langsung, nggak ada tumbuh, nggak akan tumbuh. Syaratnya harus terlihat folikel antral, dan ini sabar-sabaran dengan pasien biasanya. Setiap haid dia datang, untuk dilihat. Terakhir, WHO grup 4. Grup 4 jelas hiperprolaktinemia. Kita pakai cut off-nya 25 nanogram per mililiter. Prinsipnya hiperprolaktinemia tidak dilakukan pembedahan kecuali ada gangguan penglihatan atau stalk effect tumor. Ya, dia tumornya di tangkainya hipofisis. Itu dilakukan pembedahan. Agonis dopamin menjadi pilihan utama. Kalau compliance-nya jelek, cabergoline pilihannya. Ya, bromokriptin harusnya dinaikkan perlahan 2,5 sampai maksimal 7,5 mg. Dan yang paling penting evaluasinya nggak boleh cepat, 6 bulan baru dievaluasi. MRI 1 tahun. Pentingnya MRI pada hiperprolaktinemia adalah kalau pasien itu hamil, kalau dia mikroadenoma, agonis dopaminnya tidak perlu dilanjutkan. Tapi kalau makroadenoma, saat hamil, agonis dopaminnya dilanjutkan. Agonis dopamin aman, ya, dia drug impregnancy di golongan C, safe. Ya. Kapan stop? Ya, setelah 2 tahun pengobatan kadar prolaktin normal, baru diturunkan agonis dopaminnya setengah dosis. Bila setengah dosis 1 tahun normal, baru di stop agonis dopamin. Jadi begitu panjang. Jadi tidak heran seringkali pasien udah normal, gak lama dia stop obatnya, naik lagi. Dan yang paling penting juga dieksklusi adalah penggunaan obat-obatan yang merupakan prolactin releasing factor. Ya, agonis H2 reseptor, ya, obat-obatan obat selektif serotonin reuptake inhibitor, pasien-pasien psikiatri. Itu penting sekali untuk dievaluasi sebelum kita memberikan pengobatan prolaktin. Mengapa respon ovarium berbeda-beda? Ini yang menarik. Ada pasien yang kita kasih clovien citrat 50 mg, dia tumbuh. Ada yang 100 tumbuh, ada yang 150 nggak tumbuh. Ada yang FSH 100 hiperstimulasi, ada yang harus 300. Kenapa berbeda-beda? Karena banyak hal yang mempengaruhi. Mulai dari history, umur, indeks massa tubuh, folikel antral, banyak sekali. Itu mempengaruhi. Salah satu contohnya ini ada normogram clovien citrat. Kita lihat bagaimana Babak Imane ini tahun 2000 dia sudah lihat bahwa untuk menilai, meramalkan respon ovarium terhadap induksi dengan clovien citrat, ada faktor umur, ada androgen, amenorre, dan indeks massa tubuh. Lihat, ini adalah untuk meramalkan ovulasi, ini untuk meramalkan kehamilan, tinggal ditarik aja. Pada kasus ini, free androgennya 7, pasiennya umurnya 35 tahun, pasiennya amenorre, ovulasinya 36%, tapi kelahiran hidupnya cuma 10%. Ya, terakhir, kenapa AMH tinggi pada pasien PCOS? Genetik. Jadi ada hiperaktivitas dari promoter gen AMH. Ada mutasi di bagian promoter gen AMH. Ini studi kita pada kurang lebih 114 pasien. Kita menemukan 60 titik mutasi pada promoter gen AMH. Itulah sebabnya kenapa AMH-nya begitu tinggi, karena ada mutasi. Dan mutasi ini tidak selalu terekspresi, tergantung dari lingkungan, lifestyle. Semua orang boleh punya gen mutasi, tapi dia tidak switch on, tergantung lifestyle dia. Kalau dia terekspos dengan gaya hidup yang nggak benar, dia nyala, terekspresi, dan jadilah PCOS ini. Kita temukan ada 3 mutasi yang paling sering di 245, 444, 674. Dan ini mutasi yang baru nih, beda dengan mutasi populasi-populasi di dunia. Ini. Jadi kalau memang ada gen terapi, kita harus ke sini. Bagaimana supaya promoter gen AMH ini bisa dikendalikan? Salah satu filosofi konsep yang dipakai untuk menekan AMH adalah FSH.
FSH itu mampu menekan aktivitas luciferase di promoter gen AMH. Sehingga kalau FSH-nya naik, AMH-nya pasti turun. Dan kalau AMH turun, dia akan ovulasi. Tergantung seberapa cepat kita menaikkan FSH, seberapa cepat AMH akan turun. Ya, ini karena itu penting sekali, one size does not fit all. Berbeda-beda faktor-faktornya harus kita perhatikan. Dan ini terakhir, ya tentu induksi ovulasi jelas. Jadi kalau kita punya pasien gangguan ovulasi, anovulasi, amenore, oligomenore, diagnosisnya harus jelas. Kalau uji P positif, dia segera nih kita tegakkan diagnosis dia WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Jangan kita treat tapi nggak ada diagnosis. Karena kalau tidak ada diagnosis, kita tidak bisa memecahkan masalah. Yang kedua, ini tadi ya, tujuannya meningkatkan FSH di atas ambang rangsang dan melebarkan jendela. Seberapa besar jendela yang mau kita lebarkan? Pakai obat apa meningkatkan FSH ini? Dan terakhir, ambang rangsangnya berbeda-beda. Ingat, ambang rangsangnya berbeda-beda ditentukan oleh umur, indeks tubuh, folikel antral basal, apalagi PCOS, endometriosis, itu beda-beda ambang rangsang. Dan itu yang menyebabkan kita memikirkan berapa dosisnya kalau kita ingin melakukan induksi ovulasi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.